Shalom. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya berikan waktu Bapak, Ibu, dan Saudara untuk saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak, terima kasih Yesus. Kalau sampai saat ini kami ada di tempat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, yang haus akan Engkau Tuhan. Biarkan kami memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar nama-Mu besar di tempat ini Tuhan. Biar semua orang tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang besar Tuhan, Bapa kami yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu itu rinduku. Katakan setiap kataku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal lagi. Dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu, amin, di dalam hidup. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, amin. Kami mau mengikuti kebaikan-Mu Tuhan, amin, 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 hidupku, amin. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Yesusku, ajar kami mengikuti-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku atas kasih setia-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, penyertaan-Mu sempurna, kasih-Mu nyata di hidup kami. Haleluya, haleluya. Biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya Tuhan.
kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Katakan seluruh bumi, penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, amin. jadilah Amin. kehendakmu. Amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kami telah menyembah Engkau Tuhan. Kami akan lebih lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan, baik yang sudah di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan. Kau sertai mereka Tuhan, supaya mereka dapat beribadah dengan kami bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Baik? Tapi kok gak ada suaranya? Bagaimana kabarnya? Baik? Luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Karena Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa. Amin. 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 Mari kita angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam siang
setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, membawa hidupku. ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, amin. teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, Teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan teramat baik. teramat Teramat baik. teramat baik. Katakan teramat baik. Teramat baik. Amin. Kita tahu bahwa nama salah satu-satunya nama yang berkuasa di bumi adalah nama Yesus. Amin. 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 Di Alkitab pun dikatakan bahwa nama Yesus sungguh nyata dalam kehidupan di zaman dulu dan zaman sekarang. Amin. Karena kasih Tuhan itu tidak terlekang oleh waktu. Oleh sebab itu kita angkat pujian tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Kita akan pujian dari awal lagi. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku.
Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Di rinduku, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Siap menerima setiap perkataan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Biarkan hidup kami menjadi Alkitab yang terbuka di tempat kami berada Tuhan. Biar namamu ditinggikan Tuhan. Amin. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, amin, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau
yang layak terima semua pujian. Amin. Hanya Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tundukkan kepala sekali lagi, persembahkan hormat, puji syukur, terima kasih sungguh-sungguh atas anugerah, belas kasihan, kemurahan, perlindungan, naungan, penyertaan, pembelaan, pemeliharaan Tuhan terus menerus sampai pada pagi hari ini, untuk kesempatan beribadah, belajar melayani Tuhan. Biar Engkau sendiri yang ditinggikan. Sekolah minggu nanti doain ya Opa. Hah? Di sini sekolah minggu dipanggil didoain. Oh ya. Haleluya. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan jamah memori saya. Haleluya. Beri urapan yang baru. Karunia memberitakan firman Tuhan dengan berani dan terus terang. Utuslah seorang penunggu di depan mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang bicara sia-sia, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Terima kasih atas otoritas yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua untuk menginjak ular dan kalajengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, hancurkan kekuatan kuasa cengkeraman setiap dan semua orang kuat, roh-roh teritorial, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu dunia yang jahat, yang mencoba-coba mengganggu ibadah ini dari pertengahan sehingga selesainya. Dan aku perintahkan setiap roh jahat, semua yang dari iblis, segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di seluruh muka bumi. Sebab Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi gerejanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak berdoa kepada Tuhan.
Jemaat bersama-sama berdoa untuk anak-anak ini. Di hadapan hadirat Tuhan, kami mengangkat generasi penerus. Tuhan percayakan kepada guru-guru dan asisten guru mereka. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang berlubang paku dan memberkati anak-anak ini supaya bertumbuh kembang sesuai dengan anugerah Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, setia, bahkan setia sampai sepanjang umur hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, selalu mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin, amin. Udah nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Sekarang saya minta saudara berdoa buat saya dan kita bersama-sama berdoa untuk ibadah raya ini dan perjamuan kudus. Mulai dengan judul iman dan misi. Saudara, misi itu ya aktivitas, usaha, pergumulan untuk mencapai visi. Jadi tujuannya itu visi, tetapi proses ke sana itu melalui misi. Jangan bingung ya, misi nanti menuju ke visi. Itu saudara di rumah bisa baca 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan 17. Ya. Judulnya apa? Oke, misi itu usaha, pergumulan, dan tujuan adalah mencapai visi. Haleluya, klik. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai dengan 17. Iman yang benar membawa orang percaya memiliki kesadaran, sadar ya, aware, untuk menjalankan misi ilahi. Tuhan punya hati untuk manusia berdosa. Kita juga mesti punya hati untuk manusia berdosa, ya. Dan berkehendak agar lebih banyak orang yang diselamatkan. Dia memanggil umat beriman untuk menjalani misinya. Nya huruf gede ya, misi dari Tuhan. Yang perlu selalu diingat dalam menjalankan misi, klik. 1. Tuhan membuka jalan. Haleluya, itu dari 2 Korintus 2 ayat 12. Saudara, saya sengaja mempersingkat dari tema khotbah supaya waktunya cukup. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Misi itu terjadi karena Tuhan yang buka jalan. Dia buka jalan. Haleluya, klik. Yang kedua, Tuhan yang memberikan kemenangan. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Elohim yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Tuhan pakai kita sebagai perantara yang Ia menyebarkan keharuman
pengenalan akan Dia di mana-mana. So dalam misi itu keharuman pengenalan akan Tuhan itu disebarkan kemana-mana. Klik. Yang ketiga, Tuhan mencari orang-orang yang memiliki motivasi yang murni. Tidak semua orang memiliki motivasi yang murni, pamrih, ya. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Elohim. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni. Ini motivasi ini ya. Maksud-maksud murni atas perintah Elohim dan di hadapannya. Saudara-saudara, itu yang saya singkatkan dari semua tema dari pusat. 1, 2, 3. Nah sekarang ayo kita mau menerima pesan, menerima message dari firman Tuhan. Ya, klik. Saya sadar, saya ini ya yang ngomong nih ya. Saya sadar bahwa saya tidak mempunyai karunia sebagai motivator. Saya tahu itu. Saya tidak punya karunia sebagai seorang motivator, tetapi cenderung sebagai seorang guru yang tentu saja banyak kekurangannya. Saudara, guru yang banyak kekurangannya itu saya. Di dalam panggilan Tuhan untuk feeding, untuk memberi makan domba-domba dan anak-anak domba Tuhan, itu yang Tuhan pernah berikan kepada saya rema melalui Yohanes 21. Masih ingat kesaksian saya ya. Nah, saudara-saudara, saya banyak kekurangannya, udah pasti. Ini bukan basa-basi, memang saya mengaku dan saya sadar. Kadang-kadang saya lemah, kadang-kadang saya stres. Saudara-saudara, tetapi Tuhan itu yang menguatkan saya dari dalam hati saya. Saudara, kira-kira Tuhan berkata begini, kamu ini adalah unik. Saya masih ingat waktu saya dapat penghargaan apresiasi dari Badan Pekerja Daerah waktu itu. Om Nengah masih ingat kali, saudara, karena saya menggembalakan selama 33 tahun. Waktu itu saya dapat penghargaan. Ada beberapa pendeta bilang, Pak Halim sudah 33 tahun ya, jadi gembala sidang. Iya, karena saya ditapiskan menjadi gembala dari umur 29 tahun. Dari umur 29 tahun. Ya, ini uniknya. Dan itu Tuhan memberi saya penghiburan. Saya tahu staf gembala, staf majelis pembela sidang, dan semua jemaat yang mengerti pergumulan saya, saudara selalu berdoa. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara, lalu Tuhan ingatkan juga saya ini unik karena NIP itu nomor induk pejabat. Untuk saya itu 01000. Kenapa begitu? Saya ada di 01 karena nama saya mulai dengan huruf A. Huruf kedua itu B. Huruf ketiga itu D. Nah, itu belum ada yang bisa nyelip sampai sekarang, dan memang nggak usah lah, lagi saya sudah tua ya.
Abdiel, mulai dengan A, huruf kedua B, huruf ketiga D. Nah, itu uniknya di situ. Sampai nomor induk pejabat saya 01000. Haleluya. Saudara, rupanya itu caranya Tuhan memberi penghiburan dan saya mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saya lanjut baca catatan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa tanda-tanda akhir zaman masih abstrak, belum nyata, belum konkret, masih jauh. Pendeta hanya menakut-nakuti saja. Itu masih banyak orang Kristen berpikir gitu. Pendeta itu kan pekerjaannya menakut-nakutin doang. Tetapi coba perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Maksud saya, lebih baik kita membaca, mendengar, memperhatikan, dan menghargai apa yang firman Tuhan katakan. Kalau sumbernya dari firman Tuhan, itu nggak bisa salah. Klik. Penyakit sampar. Ini tanda-tanda akhir zaman, saudara. Penyakit sampar. Wahyu 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut, kematian. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar. Perhatikan kata penyakit sampar ini. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara, dulu orang lihat, apaan sih? Abstrak banget. Tidak khusus. Nah, baru sesudah ada COVID-19 dengan varian-varian baru dan mutasi-mutasi turunannya yang mungkin juga akan terus-menerus, baru orang ngeh, oh, ini yang disebut sakit penyakit akhir zaman. Saya dan saudara mesti ngeh, mesti aware. Ini yang firman Tuhan katakan. Klik. Salah satu jenis yang menakutkan dan mengejutkan seluruh dunia adalah COVID-19 beserta varian-varian baru dan mutasi turunannya yang bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Mungkin akan ada yang lebih mengerikan. Jadi saudara, sekarang kita mesti belajar ngerti ya. Itu pesan dari firman. Memang harus ada yang begitu. Dulu kan orang nggak ngerti apa sih penyakit di seluruh dunia. Tahu-tahu sesudah mengalami COVID, nah apalagi yang sudah pernah terpapar COVID itu tahu nggak artinya? Ya, klik. Deru nomor 2. Deru perang, Matius 24 ayat 6 dan 7. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Harus terjadi. Harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bangsa melawan bangsa. Ini kan, udahlah, sudah semua orang Kristen dengar ini sejak kapan-kapan kan? Saudara-saudara, sejak
papanya papa, atau engkongnya engkong. Ini sudah dikabarkan di mimbar-mimbar. Lalu kita enggak ngeh, apaan sih? Tuh pendeta-pendeta kerjanya cuma nakut-nakutin. Coba perhatikan, klik. Contoh Israel versus Hamas. Tanggal 7 Oktober 2023 di Hari Raya Sukkot. Semua orang tahu, saya harap semua saudara tahu. Korban di hari pertama 1.200 orang tewas. Itu 7 Oktober ya. 250 orang ibu dan anak-anak diculik. Itu kaum ibu yang enggak ngerti apa-apa dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa diculik. Dan mungkin lebih daripada itu. Bisa lebih ya. 1.200, 250. Sekutu Israel itu adalah Amerika, USA, Australia, Jerman, dan Uni Eropa. Sekutunya Israel. Terus musuh-musuh Israel, Hamas, Iran, Irak, Lebanon, Suriah, dan lain-lain masih berubah-ubah karena peta politik dunia juga berubah-ubah. Yang tercatat nanti variabelnya bisa berubah-ubah banyak. Itu lihat ya. Ini yang dibilang deru perang bangsa melawan bangsa. Sekarang kan semakin nyata kan. Orang yang dulu anggap enteng, semoga kiranya akan tercelik matanya. Klik. Gandum secupak harganya 1 dinar. Saya lihat di kamus, 1 cupak itu 2 liter atau 1,6 kilogram. Pak Yan pernah khotbah di sini bahwa pada akhir zaman barang amat sangat mahal. Tapi waktu itu kan kita bilang, kenapa ya? Udahlah. Nah, dulu kita tidak dapat mengerti apa penyebabnya. Apa sebabnya gandum secupak harganya 1 dinar. Saudara, 1 dinar itu upah seorang pegawai, ngerti kan? Kalau sekarang upah sehari pegawai berapa duit? Bona, berapa duit? Ya, ambil tengah-tengah. 150. Paling tinggi? Kamu berapa? Puji Tuhan. Saudara, coba bayangin kalau beras 1,5 kilo itu harganya begitu. Habis gaji kita untuk beli beras doang, belum ada yang lain-lain. Nah, itu yang dimaksudkan pada akhir zaman nanti, gandum secupak harganya 1 dinar. Terus kenapa? Saya catat harga satu rudal kecil 212 juta. Rudal kecil. Rudal besar harganya sampai 1,5 miliar. Sudah diledakkan ratusan mungkin ribuan. Cobalah saudara hitung sendiri itu ya. Yang kecil-kecil 212 juta harganya, yang gede 1,5 harganya, diledakkan ratusan mungkin ribuan. Kalau begitu duit habis dong. Ekonomi terpuruk dong. Karena itu semua harga jadi ekstra mahal. Baru sekarang orang ngeh, oh itu maksudnya. Sangat banyak biaya yang menjadi korban, semua perekonomian hancur. Dan benar-benar harga mahal luar biasa
Dan menurut bahasa Alkitab, gandum secupak harganya 1 dinar. Ini kan konkret. Klik. Nah, 4 adalah perang Harmagedon. Hari besar penghukuman Yahweh. Ini istilah yang klasik. Ada perang yang merupakan hari besar penghukuman Yahweh. Mungkin dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada Bukit Magido. Saudara-saudara yang pernah ke Israel tahu itu Bukit Magido. Dan di sana kira-kira nanti akan ada peperangan besar-besaran. Tempat ini Magido ya, Harmagedon ya. Tempat di mana raja-raja di bumi di bawah pimpinan setan akan menyerang umat Yahweh pada akhir zaman, dan sesudah itu Mesias Hamasya datang. Kan ini saudara-saudara hari penghukuman besar. Dan mau tidak mau itu pasti akan terjadi. Tempat di mana raja-raja di bumi di bawah pimpinan setan, yang memimpin setan sendiri, akan menyerang umat Yahweh, umat Tuhan pada akhir zaman. Sesudah itu Israel berteriak berseru, karena Israel dikepung dari kiri kanan muka belakang. Lalu Israel berteriak, lalu Tuhan Yesus datang. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah berita inti, pesan dasar yang kita mesti benar-benar memahami. Saudara-saudara, dan akhirnya Hamasya datang. Klik. Sekarang nomor 5. Tinggal sebentar lagi ya. Nasihat untuk berjaga-jaga. Siapa yang menasihati? Tuhan, Roh Kudus. Siapa yang dinasihati? Saya dan saudara-saudara. Ada orang yang mau mendengar, menerima nasihat, tapi ada juga yang tidak. Sudahlah, itu Tuhan yang tahu. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, dulu terjemahan lama makin bertambahnya dosa, ya, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terjemahan lama dulu, kasih akan berkurang-kurang. Saudara, ini adalah firman Matius 24 ayat 12. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, udah lu gua nggak ada simpati, nggak ada empati. Udah, kasih menjadi dingin. Klik. Matius 24 ayat 37 sampai 42. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia, anak manusia, pada kedatangan anak manusia, itu Tuhan Yeshua Hamasya ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, pokoknya mangan, minum, itu aja yang dipikirin. Sampai udelnya mencong. Kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini nasihat, saudara. Ini nasihat yang serius. 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum
air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Itu contohnya peristiwa air bah Nabi Nuh, ya. Orang makan, minum, pesta, pora, kawin, mawin, mereka tidak sangka-sangka, tahu-tahu air bah itu datang. Ini adalah nubuat. Dan tidak kurang-kurangnya Tuhan Yesus sendiri yang berkata di dalam bahasa Inggris ini cetak merah. Klik. 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, diangkat, rapture, dan yang lain akan ditinggalkan. Ini pun nggak ada yang tahu nih saudara. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Satu ditinggalkan, satu diangkat. Ya, karena itu saya mesti belajar lebih serius. Terus saya harap moga kiranya juga saudara sadar. Jangan, gua udah aman punya, gua sudah oke punya. Tahu-tahu malah orang lain diangkat, kita ditinggal. Ini kan menjadi sangat serius. 41. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, itu artinya masih bekerja, ya, kerja. Yang seorang akan dibawa, diangkat, dan yang lain akan ditinggalkan. Itu sebabnya seringkali saya memberi nasihat, bekerja itu boleh, ya, tetapi jangan tinggalkan ibadah. Semua mesti bekerja, oke. Karena firman katakan barang siapa tidak bekerja, dia tidak boleh makan. Ini semua kan sudah kerja ya, nanti belakang boleh makan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jaga-jaga, kita nggak tahu saudara. Ada lagu jadul dulu, entah apa tuh, yang nanti Tuhan datang, entah di pagi, entah di petang. Udah lupakan aja deh ya. Pokoknya berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara-saudara, tapi Tuhan pasti segera datang. Haleluya. Klik, masih ada lagi. Matius 24 ayat 46. Matius 24 ayat 46. Awas. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Berbahagia saudara yang bekerja, yang melakukan tugasnya. Semua pelayan-pelayan, semua saja yang mengambil bagian dalam mengangkat perkakas Tuhan, pendoa-pendoa syafaat, penyambut jemaat, imam-imam musik, pemuji, penyembah, pemazmur, pelayan sound system, multimedia, recording, itu lakukan tugasmu, lakukan tugas kita. Sebab yang berbahagia adalah orang yang melakukan tugasnya. Ya. Kadang-kadang kan memang si jahat itu mau menghalang-halangi saudara kan. Ada ini, ada itu, ada ini, ada. Udahlah, nggak usah ke gereja. Malah minggu depan kan masih ada. Nanti minggu depan lagi masih ada. Saudara-saudara, tapi firman katakan bukan begitu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya.
Tidak semua jadi pendeta kan? Tidak semua jadi majelis pembela sidang kan? Tugas saya ya tugas saya. Tugas saudara ya tugas saya. Tugas saudara ya tugas saudara. Tetapi berbahagia kalau waktu Tuhan datang kita sedang aktif dalam tugas. Apa ini menjadi jelas? Saya sudah berdoa dan saya sedang berdoa dan saya akan terus berdoa. Satu lagi klik summary singkatan. Satu, Tuhan membuka jalan. Apa? Kalau Tuhan membuka jalan, nggak ada yang bisa menutup. Dua, Tuhan yang memberi kemenangan. Apa? Tuhan itu panglima perang kita. Yahweh Nisi, panci kemenangan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Tiga, Tuhan mencari orang yang memiliki motivasi yang murni. Apa? Ini gampang-gampang susah ini saudara. Di dalam pelayanan seringkali saudara dan saya menemukan orang-orang yang motivasinya itu kagak murni. Ada maunya. Dan yang begitu termasuk summary yang ketiga yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh. Dan Tuhan itu mencari orang-orang yang memiliki motivasi yang murni. Kagak pakai embel-embel apalagi. Namanya pelayanan itu adalah pengorbanan. Namanya ibadah itu adalah kebaktian. Kiranya saudara sudah membuka hati dari tadi pagi. Dan apa yang saya sampaikan dengan banyak kekurangan dan kelemahan akan menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya. Saya persilakan sekarang siapa yang perjamuan kudus? Ya, Om Nengah, Om Daulat, dan majelis silakan ya. Tuhan memberkati ya. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan untuk kami terus berjaga-jaga. Berbahagialah hamba yang didapatinya sedang berjaga-jaga. Memang Tuhan, kami tidak tahu secara persis waktu, tanggal, jam Tuhan akan datang kembali. Tetapi Tuhan memberi kepada kami tanda-tanda yang jelas di dalam Alkitab. Sungguh kedatanganmu tidak lama lagi. Tidak datang kepada kami secara fisik. Sewaktu-waktu kami bisa
Engkau panggil untuk datang kepadamu. Itu artinya Tuhan, kami harus terus hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang mungkin kelihatan sederhana, tapi pesannya begitu kuat dan dalam untuk kami, supaya kami terus jaga-jaga. Karena hidup ini penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia yang kami sungguh tidak tahu. Tapi biarlah ketika hari itu datang, Engkau mendapati kami sedang berjaga-jaga. Berkati hamba-Mu, para rohani kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan pesan-Mu pada pagi hari ini. Kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan kepada beliau, supaya beliau tetap bisa melayani Engkau dan gereja-Mu dengan maksimal. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecah dan anggur yang sudah dituangkan sebagai lambang tubuh Kristus yang tercabik-cabik dan darahnya yang tercurah ditumpahkan kayu bukit Golgota. Tuhan, bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya Tuhan, ketika kami makan dan minum dari cawan ini, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kami yang lemah menjadi kuat. Bahkan kalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, tidak ada yang mustahil, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, ini kami hamba-Mu yang melayani. Tuhan menguduskan kami, melayakkan kami untuk ambil bagian dan pelayanan. Dan setiap kami yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini juga Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
kita bangkit berdiri, besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan sekali lagi, besar anugerah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang sangat mengasihi saudara. Dia rela mati, menumpahkan darahnya untuk engkau. Adakah engkau mengasihi Dia lebih dari apapun? Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahkan Ia mengambil diucapkan beratas, Ia memecahkannya, tubuh diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Pecahkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian roti itu, Ia mengambil cawan. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian. Kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan dari ini dan minum dari ini, kamu memberitakan kematian Ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengucap syukur. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Dia, bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus Yeshua HaMashiach, segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal samanya. Kembali Pak Ibu. Pak Ibu nyampe dan semua. Puji Tuhan, saya sudah bisa berdiri lebih kokoh. Haleluya. Bulan lalu, minggu pertama juga saya berdiri di sini memimpin perjamuan kudus. Waktu itu 16 Agustus saya dinyatakan tulang saya sudah nyambung. Kemarin, tanggal 27 September saya ronsen. Lalu Oktober kontrol ke dokter dan hasil dari ronsen dinyatakan bahwa tulang saya sudah nyambung dan sangat bagus bertumbuh sehingga saya dinyatakan sembuh oleh dokter. Jadi secara ini saya sudah kata dokter, kalau Bapak nggak ada apa-apa, nggak perlu datang lagi. Bapak sudah sembuh. Dan dokter bilang ini termasuk cepat loh Pak. Berarti ini adalah mujizat buat saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang terus mendukung saya dan keluarga, baik dalam doa dan juga perhatian kasih yang telah diberikan kepada saya dan keluarga dari awal saya jatuh sampai hari ini. Cuma yang jadi masalah 100 hari kaki tidak digunakan dengan baik. Artinya saya tiap hari jalan sini bolak-balik kelilingin nih gereja ya. Tapi kan belum boleh napak 100%. Jadi kaki saya sekarang lemah. Hanya sudah boleh jalan tanpa tongkat. Tapi saya coba pakai tongkat satu yang daripada ini tongkat ini tadinya kan untuk tahan beban. Sekarang cuma untuk pegangan saja. Jadi karena kaki sudah boleh jalan dengan normal. Dan saya sedang mengikuti latihan untuk otot saya di Fakultas Olahraga di UNJ Rawamangun. Doa supaya segera otot saya kembali pulih sehingga saya bisa berjalan tanpa tongkat.
Haleluya, dimuliakan. Luar biasa kasih Tuhan untuk saya. Karena itu saya ingin memuji Tuhan. Lagu ini sangat memberkati saya. Tuhan, bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami, ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Haleluya. Bapak Ibu, semua yang kita alami, kita akan lewati bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendiri. Apapun yang kau alami saat ini, percaya kita akan bisa, saudara akan bisa melewati bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi untuk perhatian, dukungan, doa. Saya tahu Bapak Ibu berdoa untuk kami sekeluarga, sehingga saya bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan jemaat akan maju ke depan. Untuk kotak yang besar itu untuk ucapan syukur, sedangkan kotak yang merah yang kecil untuk persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita angkat persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberi apa yang ada pada kami Tuhan untuk dipakai di gereja ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita memberi dengan sukacita, dimulai dari bangku kiri saya. Kita angkat pujianku berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya. Ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Saya persilahkan untuk mengingatkan kembali bahwa minggu depan tanggal 13 Oktober 2024 kita akan sama-sama merayakan ulang tahun gereja kita di tempat ini. Saya undang jemaat untuk datang kembali ke tempat ini dan mengundang saudara-saudara kita yang belum hadir di tempat ini supaya bisa bersama-sama kita mengucap syukur atas bertambahnya usia gereja kita. Dan untuk yang mau menabur bisa seperti yang tadi di slide, bisa mengirimkan transfer ke saudari Feby atau nanti ada di grup yang akan di blast juga. Hari Rabu paling telat kami tunggu ya. Kemudian mungkin di sini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Saya persilakan bisa bangkit berdiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin minggu depan bisa datang ke tempat ini kalau misalkan belum ada gereja tetap di tempat ini ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya serahkan kepada petugas. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini yang sungguh sangat memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian dan firman-Mu yang sudah kami dengar, kami nikmati di dalam bait-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, firman yang sudah kami dengar, kami boleh renungkan di dalam kehidupan kami, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk menjalankan misi Tuhan. Semakin hari, semakin Engkau nyatakan di dalam sikap dan perilaku kami, sambil kami berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Multimedia penyambut jemaat, WL singer pemusik, dan
hamba-Mu Bapak Gembala yang telah memimpin kami dalam perjamuan kudus, Bapak rohani kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan mengurapi mereka semua, sehingga makin hari makin bertambah hikmat pengurapan dari Tuhan. Dan seluruh pelayan-pelayan perjamuan kudus pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, berikanlah hati dan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam pelayanan kami, agar pelayanan kami sungguh-sungguh didasari oleh motivasi yang murni dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat Bapak Gembala kami. Tuhan, terus Engkau mengerjakan otot-otot yang lemah, Tuhan berikan kekuatan sehingga boleh berjalan seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak rohani. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan selalu kesehatan. Untuk seluruh keluarga Bapak Gembala dan Bapak rohani, Tuhan memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan memakan dan meminum apa yang sudah tersedia. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan dengan jerih lelah mereka. Biarlah makanan dan minuman disucikan dan dikuduskan, memberkati kami bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang satu dengan yang lainnya, kami akan berpisah. Biarlah kami pulang dengan kasih dan kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Membawa itu ke dalam rumah tangga kami, ke dalam pekerjaan kami, dan ke dalam masyarakat di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk kota Jakarta dan seluruh Indonesia yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah. Tuhan berkati, agar berjalan dengan baik dan tertib dan damai ya Tuhan. Biar petugas KPU yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, berikan kedamaian, sukacita, biar mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga kami boleh memilih pemimpin kami berdasarkan kehendak Tuhan, siapa yang akan kami pilih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami yang akan berganti presiden dan wakil presiden dan seluruh kabinet. Biarlah proses transisi boleh berjalan dengan baik. Pada mulai bulan Oktober nanti, akhir Oktober, pemerintahan baru sudah dilantik. Tuhan Kau memberkati agar seluruh program kesejahteraan, program peningkatan pendidikan boleh terlaksana dengan baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati, sikap untuk mendukung pemerintahan yang baru nanti. Biar kami boleh berdoa untuk seluruh pemimpin kami, tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik atau mengatakan kebencian apapun, tapi kami mau belajar tunduk dan taat kepada pemerintah yang Tuhan sudah pilih. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Prabowo, Bapak Gibran, agar mereka dapat menyusun kabinet-kabinet dengan memilih orang-orang yang terbaik, yang takut akan Tuhan, dan semua program boleh dijalankan oleh karena kehendak dan didasari takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.
Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya. Bapa, kau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, dan sekarang Tuhan ulurkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Haleluya. Semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah